Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak kelas 5 tahun pelajaran 2021-2022. Nah, selamat datang. Selamat belajar kembali di semester 1 ini. Bunda harap anak-anak semua di rumah tetap semangat dan pastinya harus selalu semangat. Oke. Untuk pelajaran yang pertemuan pertama, kita akan belajar mengenai organ gerak hewan dan manusia. Silahkan, sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa selesai, kemudian siapkan buku-bukunya. Untuk bukunya, siapkan buku catatan, buku tugas 1 yang bersampul putih, kemudian buku pulpenanya. Untuk buku pulpena, anak-anak silakan ditandai dulu. Sekarang kita akan bahas muatan IPA dan muatan bahasa Indonesia. Muatan IPA KD 3.1 dan 4.1 silakan tandai buka halaman 3, 4, serta 7. Kemudian yang muatan bahasa Indonesia buka halaman 4, 8, serta 11. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Yang pertama, alat gerak hewan dan manusia. Nah, salah satu ciri makhluk hidup itu bergerak. Entah itu hewan, manusia, itu mempunyai alat gerak, ya. Nah, alat gerak itu ditujukan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya, manusia bergerak dengan kakinya serta tangannya. Kemudian, ikan bergerak dengan ekornya serta siripnya dan lain sebagainya, ya. Nah, selain digunakan untuk bergerak, alat gerak tersebut digunakan untuk melompat, memanjat, memegang, dan berenang. Itulah fungsi dari alat gerak pada makhluk hidup. Nah, di sini alat gerak terdiri dari dua macam, yakni alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Ingat-ingat ya, alat gerak terdiri dari dua macam, alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, alat gerak aktif itu berupa otot. Kemudian kalau alat gerak pasif berupa tulang. Nah, kenapa otot disebut alat gerak aktif? Karena otot itu dapat bergerak, ya. Sedangkan tulang kenapa disebut alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat melakukan gerakan. Ya, tulang itu bisa bergerak, harus ada bantuan dari gerakan otot. Tanpa gerakan otot, tulang tersebut tidak dapat bergerak. Contohnya itu di samping bisa kalian lihat, ya, gambar ototnya, yaitu sebagai alat gerak aktif. Kemudian tulang sebagai alat gerak pasif. Sampai di sini paham ya? Nah, kemudian di sini alat gerak hewan dan fungsinya. Tadi sudah disinggung mengenai fungsi alat geraknya. Kemudian di sini ada penjelasan jenis hewan, alat gerak serta fungsinya. Ya, alat gerak pada hewan, masing-masing hewan itu berbeda-beda fungsinya. Di antaranya yaitu misalnya hewan ikan. Alat geraknya apa? Sirip dan ekor. Fungsinya untuk apa? Pastinya ikan itu bergerak dengan berenang. Kemudian amfibi. Masih ingat amfibi itu apa?
Ya, ingat-ingat kembali amfibi itu apa ya? Nanti dibuka lagi buku kelas 4-nya. Kemudian amfibi itu alat geraknya kaki, fungsinya berjalan, melompat, untuk berenang ya. Jadi masih ingat atau Bu sudah lupa? Nah, sekarang Bunda ingatkan lagi, amfibi itu hewan yang hidup di dua tempat ya, entah itu di darat ataupun di laut. Kemudian reptilia. Reptilia. Reptilia itu binatang melata. Contohnya buaya, ular, penyu ya. Alat geraknya buaya itu menggunakan kaki, ular itu menggunakan otot perut, dan penyu itu menggunakan kaki dayung. Fungsinya untuk apa? Berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Kemudian burung, pasti sudah tahu ya, alat geraknya sayap, kaki. Kemudian fungsinya untuk berjalan, terbang, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, mamalia. Mamalia itu hewan menyusui. Contohnya kerbau, kaki kerbau, sapi, kuda ya. Yang kemarin Idul Adha itu, hewan-hewan Idul Adha nggih, kerbau, sapi, kemudian ada kambing, itu semuanya hewan mamalia. Fungsinya alat gerak pada mamalia untuk berjalan, berlari, melompat, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa buka halaman 7. Nah, kemudian kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. Nah, muatan bahasa Indonesia, mula-mula anak-anak buka halaman 4. Di sini dijelaskan mengenai ide pokok. Kelas 4 dulu ya, pasti sudah dijelaskan, sudah disinggung mengenai ide pokok atau pokok pikiran atau gagasan utama. Itu sama saja ya. Ide pokok apa itu artinya? Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Nah, ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran, gagasan utama, karena berisi gagasan dasar penulis. Nah, untuk menentukan ide pokok, itu anak-anak yang pertama harus membaca teks bacaan secara keseluruhan, harus dibaca dulu. Kemudian, anak-anak harus menentukan kalimat utamanya. Kenapa? Karena ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Nah, perhatikan teks gurita berikut ini. Anak-anak juga bisa melihat halaman 5 buku pulpena. Ada 2 warna, warna biru dan warna hitam di slide yang Bunda tampilkan. Nah, dari gurita sampai cerdik dan pintar itu merupakan satu kalimat. Kenapa disebut satu kalimat? Nah, yang dinamakan kalimat itu dari huruf kapital, diawali huruf kapital G ya, itu huruf besar, huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda titik. Kemudian dari hal itu, karena seekor gurita sampai cukup kuat, itu kalimat 2 dan lain sebagainya. Nah, dari gurita sampai berenang jarak jauh sampai bawah dinamakan satu paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, setelah kalian membaca, kalimat utamanya yang mana? Nah, kalimat utamanya berarti diletak di awal kalimat itu. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal
sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Itu merupakan kalimat utamanya, ya. Kemudian hal itu sampai jauh disebut kalimat penjelas karena menjelaskan kalimat utama. Ya. Nah, serta yang ditanyakan ide pokoknya yang mana? Ingat, ide pokok terletak di kalimat utama. Jadi, ide pokoknya yaitu gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Hampir sama ya ide pokoknya dengan kalimat utama, hanya saja ide pokok itu lebih diintikan, tidak sama persis dengan kalimat utama. Nah, sampai di sini ada gambaran nggih anak-anak? Silahkan buka lagi halaman 8 dan 11. Ya, halaman 8 dulu. Di sini menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Tadi sudah dijelaskan bahwa ide pokok itu dapat dijumpai dalam kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kemudian kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal atau di akhir suatu teks. Bisa juga di awal, di akhir, di awal, dan di akhir suatu teks. Nah, tadi sudah dijelaskan juga selain kalimat utama dalam suatu paragraf, ada juga yang namanya kalimat penjelas. Ya, setelah kalimat utama itu ada kalimat penjelas yang menjelaskan tentang kalimat utama, berisi tentang informasi-informasi tambahan. Nah, ini ya, ada 2 warna, merah dan hijau. Untuk kalimat utamanya yang mana? Kalimat utamanya pasti yang warna merah itu, serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Nah, selanjutnya yang warna hijau itu namanya kalimat penjelas. Paham ya? Untuk ide pokoknya itu sama dengan kalimat utama. Serangga menggunakan 6 kaki untuk bergerak. Nah, sampai di sini paham? Kalau sudah paham, anak-anak kerjakan halaman 8 buku pupena, cukup nomor 1 sampai nomor 5 di buku tugas 1 yang bersampul warna putih. Cukup nomor 1 sampai 5, jawabannya saja. Kalau belum jelas, silahkan boleh japri ke Bu Nanda ataupun telepon, sangat diperbolehkan. Kalau bingung, ditanyakan ya, jangan diam saja. Mungkin itu saja penjelasan dari Bu Nanda. Semangat ya. Semangat untuk mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.